wabarakatuh. Saya Saiful Muhid. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah proses di mana kita akan men-setting mikrotik pada VirtualBox yang sangat lengkap. Ini merupakan proyek praktikum saya sebagai mahasiswa. Di sini saya sebenarnya sudah membuat sebuah laporan. Jadi dalam prosesnya video ini akan berpatokan pada laporan yang sudah saya buat. Dan tentunya settingannya juga akan sama. Tanpa berlama-lama, yang pertama saya sudah membuat video sebelumnya mengenai pembuatan dari mulai penginstalan VirtualBox dan penginstalan. Nah, di sini saya sudah memiliki dua, mikrotik client dan mikrotik utama. Mikrotik client ini difungsikan sebagai kliennya dan utama sebagai yang nanti akan disetting. Yang klien ini cuma untuk uji coba settingannya aja. Tanpa berlama-lama, sekarang sebelum kita masuk ke settingan, ada satu langkah yang sangat penting, yaitu bagaimana caranya VirtualBox ini memiliki akses internet. Kuncinya adalah sharing internet pada ini. Nah, kita buka dulu control panel, network and sharing center, kemudian masuk ke adapter, kemudian klik WiFi, karena saya sumbernya dari WiFi, terus klik property. Di sini masuk ke sharing, kemudian kita allow, kemudian virtual host only adapter kayak gini nih, contohnya kayak gini. Kita nggak ini dulu ya, lepas dulu kayak gini, terus ke sharing, terus ke allow, terus kita pilih adapter mana. Adapternya yaitu virtual host only network. Ini kenapa nanti akan ada di settingan VirtualBox-nya. Nah, udah kayak gini. Oke, nah, dia akan memberikan IP gateway-nya itu 192.168.137.1. Ini adalah IP gateway si network VirtualBox host only-nya. Jadi nanti mesin virtual yang mau terhubung ya harus satu network sama ini gitu. Kita klik yes, klik OK, klik close aja. Nah, maaf. Geser dulu. Nah, sekarang kita masuk ke gimana caranya si adapter-adapter. Kalau di sini kan udah jelas ya tuh, ada port-portnya. Nah, kita juga bisa mengatur ada berapa port yang akan kita gunakan. Tinggal klik setting, klik network, kemudian klik enable atau dijalankan si adapternya. Kemudian kita pilih host only adapter, karena kita akan sharing dari host only adapter. Nah, kita ini otomatis. Nah, adapter 1, kita setting ini, host only adapter sebagai sumber internet. Kemudian adapter 2, kita atur jaringan internet lokal. Jadi, internal network ini, jadi siapapun yang ada di VirtualBox bisa terhubung, gitu. Oke, kita oke. Sebagai, nah, kliennya juga kita harus atur. Misalkan kliennya kita pakai mikrotik juga biar mudah. Nah, ini kita klik network. Nah, kita lihat nih. Nah, adapter mikrotik utama Ether 2 dan juga adapter 1 di klien itu sama, pakai internal network. Makanya mereka bisa terhubung nantinya. Jadi, itulah proses sharing yang sebelum kita masuk ke settingan utama. Klik OK. Kemudian kita bisa jalankan keduanya. Kalau misalkan laptopnya atau komputernya memang masih belum memadai ya nggak apa-apa satu-satu aja. Tapi untuk biar gampang kalau saya langsung dua aja lah. Nah, itu prosesnya. Sekarang kita fokus dulu ke mikrotik utama, teman-teman. Ini udah selesai ya. Berbagi koneksi udah. Kita masuk langsung ke install mikrotik. Juga udah. Setting mikrotik dan klien. Nah, yang pertama kita harus login dulu. Ya dong, login. Loginnya admin. Passwordnya kita kosongkan. Goyang-goyang guys laptopnya. Aduh, sorry. Udah, kita klik enter.
Yang bisa kita lakukan pertama untuk mengecek adapter apakah dia sudah terhubung atau tidak, kita bisa klik interface atau ketik interface print atau PR, itu sama aja. Nah, ini udah ada dua Ethernet, artinya adapter tadi sudah berfungsi dengan baik. Langsung aja kita cek juga apakah ada IP yang sudah terhubung atau belum gitu, udah terpasang atau belum. Tapi ini kan settingan awal ya, jadi harusnya belum ada. Ternyata udah ada. Kita bisa hapus dulu agar tidak mengganggu dengan IP remove, terus kemudian flagnya nomor 8, nomor 0 ya. Kita cek lagi masih ada enggak, udah kosong. Sekarang kita setting IP-nya untuk Ethernet 1 pada router utama. Langsung aja IP address, kita pakai singkat-singkat aja ya biar gampang. Add address 192.168.1 sorry. Oh ya, di sini ditentukan ternyata 168.137.2. Kenapa? Karena tadi kita terhubung dengan gateway yang 192.168.137.1. Ini berarti wajib IP address 2 ini seperti ini. Slash-nya berapa? Slash-nya bisa 24. Kita taruh di mana? Interface mana? Tentu saja di ETH atau Ether. Bisa ETH, bisa Ether ya, bebas. Kalau saya lebih nyaman Ether sih, biar lengkap. Oke, tinggal IP address print. Udah ada. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita setting gateway-nya. Gateway ini apa sih? Jadi kalau kita mau kemana-mana, tentunya melewati pintu. Nah, ini kita setting dulu pintunya mau kemana gitu. IP, sorry. IP route add gateway 192.168.137.1 yang tadi saya katakan. Host only adapter IP-nya ini sebagai gateway. Ini sebuah hal yang wajib kalau kita menggunakan teknik sharing internet atau sharing connection menggunakan host only adapter. Sudah selesai, saya pastikan gak usah saya cek lagi deh, atau perlu deh. Kita cek dulu biar memastikan kalau ini benar-benar benar gitu settingannya. IP root print artinya menampilkan root, di mana ketika ada 00 di sini 00 atau IP yang tidak diketahui itu akan masuk ke gateway-nya gitu. Itu aja sih gampang sebenarnya itu. Kemudian set DNS. Nah, di langkah keempat ini kita akan set DNS. Set DNS itu kita mulai dari IP, set DNS. Server yang akan kita gunakan kebalik ya. Harusnya IP DNS set. Sorry kalau terburu-buru ini baterainya mau habis. Servernya yang akan kita gunakan default aja yang biasa kita gunakan di lapangan atau di kegiatan-kegiatan internet atau setting internet, kegiatan internet. Itu IP-nya si Google, dia gratis walaupun memang kurang efektif karena dia servernya bukan apa ya, nggak efektif karena kita harus ngeload dulu ke luar negeri gitu. Terus allow remote request, artinya allow remote request ini jika ada memang ada klien yang membutuhkan DNS, mereka nggak perlu setting DNS manual gitu, karena udah kita berikan akses atau di allow remote request-nya. Kita set, kemudian kita tampilkan IP DNS print. Oh ya, apa saya tadi langsung muncul itu ketika ngetik kita langsung pencet tab. Pencet tab itu artinya nanti akan otomatis gitu, atau otomatis terprint atau terketik. Udah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat dulu. Nah, ini yang paling penting dan sering terlupakan. Set firewall masquerade, not masquerade. Ini tujuannya apa sih? Jadi paket data yang akan kita teruskan ke internet itu harus dilindungi dulu atau di masquerade dulu terlebih dahulu oleh. Nah, ini aturan si mikrotik terus kayak gitu. Bukan aturan mikrotik tapi aturan jaringan gitu. Caranya IP firewall not
add atau ditambahkan dengan chain src NAT. Kemudian actionnya apa? Di Masquerade dilindungi. Outnya kemana? Lewat mana gitu? Outnya ya lewat header 1. Add header 1. Oke, sip. Kita bisa langsung print, nggak apa-apa. IP firewall. Ini ya, ngeprint ini untuk memastikan yang tadi di itu tuh udah bener belum sih gitu. Sorry, saya ngetiknya kurang. Sorry, apa ini kurang? Oh iya, NAT. IP firewall NAT tadi ya. Nah, saya juga sama, sering lupa. Nah, udah ada. Ini artinya apa? Sebenarnya kita sudah si mikrotik utama ini harus bisa mengakses Google minimal, karena itu Google ya akses internet di situ dong. Kita coba ping Google, mau nggak dia? Harus bisa. Tandanya bisa apa? Ada time atau TTL. Itu menandakan internet terhubung dengan kita. Cukup dengan Ctrl C untuk menghentikannya. Artinya nih, mikrotik utama kita sudah bisa terhubung ke internet. Selesai sebenarnya. Bagaimana cara kita menghubungkan internet virtual mikrotik ke internet sebenarnya. Tapi permasalahannya bukan di situ. Project ini juga kita akan membagikan internet ke klien. Artinya ada port 2 atau port 2 pada mikrotik yang akan kita gunakan, yang akan kita hubungkan ke klien. Tentunya kita harus mengatur IP-nya dulu. IP address. Saya nggak suka kayak gitu. Add. Nah, address 192.168. Saya npm-nya 041, ujungnya jadi 41.1. Kenapa saya nggak ditaruh di oktet keempat? Karena oktet keempat itu sebaiknya dimulai dengan angka 1. Kenapa? Karena itu jadi apa ya? Intinya itu akan mempermudah settingan dan si router itu nggak akan bingung. Karena gateway atau gateway itu biasanya adalah IP pertama. IP pertama dari yang tersebut gitu. Interface-nya di header 2. Oke. Ya, bisa kita cek lagi IP header atau kita mengeprint IP address yang sudah kita daftarkan, sudah ada 41.1. Kemudian kita pindah. Mikrotik utama kita selesai setting, kita pindah ke mikrotik client. Mana klien? Tutup dulu ininya. Klien mana? Nah, ini. Tutup nih, guys. Nah, kita bisa masuk lagi admin, passwordnya kosong. Ini settingan kosong, tapi harus kita cek dulu interface print. Dia udah terhubung belum satu ethernetnya. Nah, tadi kan saya bilang di settingan awal tadi adapternya kita setting internet lokal. Yang mikrotik utama, header 2-nya mikrotik lokal, artinya mereka sudah terhubung secara fisik. Kayak kabel sama kabel udah terhubung lah. Jadi kita tinggal setting aja IP address, IP add 192.168.41 npm saya .2/24. Interface-nya di header 1, print. Kita langsung print aja. Udah bener belum settingannya? Udah dong. Nah, kemudian kita setting gateway, bukan gateway, setting, iya bener gateway, IP root. Bentar dulu, saya suka bingung sendiri nantinya, harus ada patokan. Jadi walaupun kita udah paham, udah mau ngapain aja paham, tapi saya orang yang butuh selalu bimbingan gitu dari literatur atau orang lain. Itu wajar, bagus malah. Jadi agar kita nggak ngaco sendiri aja, langkah-langkah juga harus benar, karena setiap permasalahan
harus diselesaikan dengan prosedur yang benar agar lebih mudah kita pahami. Ketika ada masalah, kita yang paham gitu, jadi lebih mudah. IP root gateway-nya adalah IP header 2 di router utama 192.168.41. Ini agak lama ya karena memang banyak. Titik 1 kita IP root. Saya ngetik emang masih kurang bagus, kurang cepat. Udah ada ya IP root-nya. Sekarang tentunya IP DNS set. Servernya samain aja lah. 888.888,4 bit titik dong. Server interface bukan low remote access-nya kita yes-kan, artinya salah. Yes, selesai. Bisa kita print. Sudah terhubung. Harusnya ini udah bisa terhubung ke internet. Coba kita cek. Nah, klien sudah bisa terhubung ke internet, artinya proses sharing dari komputer ke virtual, ke mikrotik utama, terus baru ke klien itu sudah terhubung dengan baik. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana caranya kita membuat blog site atau web blog. Gampang insya Allah. Nah ini blog. Yang pertama kita pindah dulu ke mikrotik utama. Kita akan membuat address list. Jadi address apa aja yang akan kita blok dengan menggunakan IP. Ini berarti sebenarnya cara ini kurang efektif, tapi ya udahlah karena literatur atau contoh dari praktikum sebelumnya adalah seperti ini, ya saya udah ngikutin aja. Padahal ada cara yang lebih baik, nggak masalah. Yang penting bagaimanapun caranya, kalau tujuannya sama, itu adalah teknik. Kita nggak bisa menyalahkan. Langsung aja kita ping dulu website yang akan kita blok. Kita pakai Unsika aja, contoh ya, satu aja lah, jangan banyak-banyak. Mikrotik utama nggak mau Kenapa dia? Jangan-jangan udah ada settingan. Coba ping Google dulu. Jangan itu deh. Kita pakai Facebook aja ya, contohnya. Kayaknya itu tadi saya udah pernah coba gitu ya. Blok situs itu, barangkali udah ada settingannya. Nah, Facebook tuh berubah-berubah kayaknya. Apa ya, web apa yang nggak berubah-berubah IP-nya. Ya udah kita coba Facebook dulu. Kita coba ping juga YouTube. Facebook dan ini tuh berubah-berubah. Jadi apa ya webnya? Detik.com. Betul, detik.com. Kita coba blog detik.com. Ini contoh aja ya webnya. Karena kita nggak disebutin harus apa. Kita coba berulang-ulang apakah IP-nya berubah atau enggak. Jadi IP sebuah web itu bisa berubah-berubah. Karena web-web besar tentunya membutuhkan kapasitas yang juga besar gitu. Langsung aja kita buat address listnya. IP firewall add bukan. Salah. IP add address IPC detik.com tadi berapa? Aduh lupa lagi. Ulang dulu dong. Ini ya. IP add address 103
149.221.221. Semoga ini IP-nya nggak berubah-berubah ya. Kita masukin ke sebuah list, kita buat nama listnya, ini bebas tapi kita namain weblog. Dan kemudian ini kan baru listnya doang nih, ini daftarnya kita serahkan. Tapi kita nggak tahu settingan apa yang akan diberikan kepada list tersebut gitu. Nah, sekarang kita set firewall untuk block set listnya. Yaitu dengan IPv4 add destination dst address listnya tadi namanya apa? Block web. Awas jangan sampai typo di sini karena nanti nggak akan berfungsi. Actionnya stop karena kita akan menghalangi ini blok itu ya, ini di actionnya diapain gitu. Terus chainnya itu forward. Udah sih gitu aja. Sekarang kita uji coba ke klien. Ini harus gagal gitu kalau ngeping ke, ini bisa aja berubah sih kalau misalkan IP si detik.com-nya berubah ya, ini nggak akan berfungsi karena kita berdasarkan IP. Makanya saya bilang tadi, ini sebenarnya cara ini kurang efektif karena berdasarkan IP, sedangkan beberapa web itu IP-nya akan berubah-berubah gitu. Kan ini masih bisa berubah karena IP-nya berubah gitu. Kita balik lagi ke mikrotik utama, IP ping unsika.ac.id. ini kenapa ya nggak nyala ya? Apa ya berarti ya ceknya? Intinya kayak gitu sih settingannya. Cuman karena IP si, kita cek dulu ya biar sama. Mikrotik client tadi berapa IP-nya? Oh iya, tadi bukan ke Google, harusnya ke detik.com. Astagfirullah. Ini udah di klien ya. Oh iya, ini 221. Oh, saya salah masukin IP, maaf. 221 harusnya bukan 221 tapi 211. Aduh, sorry guys, salah. Jadi tadi di IP address firewallnya salah masukin ya. Itu cuman tipe doang, jadi nggak masalah sama settingan. Kalau alurnya tetap sama, semoga ini nggak bikin ribet teman-teman. Ini udah, harusnya sekarang nggak mau di ya detik.com karena IP-nya berubah-berubah terus, jadi bingung. Kita dulu, IP apa ya yang nggak berubah-berubah ya? IP-nya Kemenkumham. Coba kita cek. Kemenkumham.go.id. Dia di dodon juga. Tapi intinya itu, jadi karena di saya tadi udah pernah setting Unsika jadi keblok sendiri. Prosesnya sama kayak tadi. Buat address list. Kemudian, tapi harus kita coba dulu. Penasaran saya juga. Kenapa dia nggak mau? Twitter. Kita coba Twitter, mikrotik utama pindah ke sini. Twitter. Ping Twitter. Ping
Facebook belum dicoba tapi udah nyerah sendiri, jadinya kayak gini nih saya nih. Maaf agak berantakan videonya, tapi ya saya nggak mau ngedit males. Kita masukin IP si ini, IP Facebook 69.171.250.35. Kalau saya nyobanya pakainya Mikrotik Client ping Facebook. Semoga keblok ya, jangan ngulang-ulang lagi. Jadi karena IP-nya beda, berubah gitu ya, jadi gitu nggak bisa diblok, makanya saya bilang ini nggak efektif. Nah, IP-nya berubah lagi loh. Tapi intinya itu, buat lebih lengkapnya file praktikumnya akan saya kasih di list deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.